Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Mudah-mudahan di pagi ini kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan yang kedua. Ya. Sebelum kita masuk ke pertemuan kedua, seperti biasa, silakan kalian untuk KM untuk memimpin doa. Silakan. Rama, silakan. Atau Harlan? Enggak, Ram. Ayo Rama, enggak Rama. Duduk siap. Siap. Mari kawan-kawan kita membaca doa sebelum belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Rama untuk memimpin doanya. Untuk yang kedua, Bapak akan mengecek kebersihan dan absensi kelas dulu. Hari ini siapa yang piket? Siapa yang piket? Abiza, siapa lagi? Ya udah, oke, Ruli. Alhamdulillah kebersihan kelas kalian sudah bagus. Bapak ucapkan terima kasih atau ucapkan close kalian pada kalian yang untuk. Lalu setelah kebersihan, Bapak akan mengecek absensi kelas. Barangkali ada yang tidak hadir, Bapak akan mengecek absensi. Aura hadir. Dewi hadir. Diva hadir. Elsa hadir. Farah hadir. Fani hadir. Fitriani hadir. Liila hadir. Hafiza hadir. Lulu sakit ya, Lulu ya? Lulu sakit ya? Sakit. Luli hadir. Latifani Lutfiana, maaf. Lutfi hadir. Maulana Maulidia, maaf. Nanda hadir. Nita hadir. Ramadhani hadir. Sahara hadir. Shelly, Siva, Winda, Wira, Harlan. Terus satunya murid baru siapa? Siapa murid baru? Iqbal ya. Pindah dari mana, Bal? Dari mana? Dari Subang Dabal. Oh ya.
Bapak tulis ya, murid baru ya, Iqbal ya. Nah. Oke, setelah mengecek absensi, ada 2 orang yang tidak hadir ya. Lalu yang kedua, selanjutnya kita sebelum pembelajaran seperti biasa, Bapak wajib untuk menyanyikan lagu nasional. Oke, semuanya berdiri. Siapa yang mimpin? Mangga. Elsa. Akan ya, lagu dari Sabang sampai Merauke. Siap? Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih telah menyanyikan lagu nasional. Selanjutnya kita melakukan pembahasan materi yang kemarin. Bapak kemarin sudah, silakan duduk kembali. Maaf, lupa Bapak, silakan duduk kembali. Bapak akan menjelaskan atau mengulang materi yang kemarin. Yaitu kemarin kita sudah membahas apa? Tentang apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi satu jua. Dari perbedaan itu, menurut Bhinneka itu, dari keberbedaan bermacam-macam, timbullah adanya suatu keragaman budaya. Ya, keragaman budaya apa yang diambil? Bermacam-macam keragaman budaya di kita. Apa saja keragaman budaya? Tentang apa? Keragaman seni ada. Keragaman apa? Budaya, kebudayaan, keragaman rumah adat, keragam apa? Lagi ras ada juga. Bermacam-macam timbul kebudayaan itu. Jadilah menjadi satu Kebhinneka Tunggal Ikaan. Oke, kita lihat di sini. Kita Bapak mengulang lagi penampilan kita di dalam, yaitu kebhinneka, atau mengulas Kebhinneka Tunggal Ikaan. Bapak semintas, silakan kalian tayang lihat. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda.
Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Nah, dari situlah kalian sudah memahami kembali. Pada minggu kemarin Bapak sudah menerangkan kebinekaan dunia. Timbullah apa kita masuk dalam pembelajaran itu, ada tujuan, suatu tujuan pembelajaran kita. Kemarin Bapak mengulas tujuan pembelajaran kita. Bapak mengulangi lagi. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu tujuan pembelajaran hari ini yaitu nah, ini tujuan pembelajaran kita. Kemarin Bapak mengulang kembali. Apa tujuannya? Yang pertama, peserta didik dapat mengaplikasikan elemen Bhinneka Tunggal Ika. CP-nya apa? Tentang keragaman budaya Indonesia. Dan dapat menerapkan sikap menghargai. Kalian harus siap mempunyai sikap suatu menghargai. Menghargai apa? Menghargai suatu keragaman budaya yang ada di Indonesia ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Dalam ruang lingkupnya, apa ruang lingkup? Kita kembali pada sistem budayanya kita. Bapak mengulas lagi. Nah, langsung aja. Seperti berlian berserak di Katulistiwa. Oke, setelah ini kita tujuannya, kalian kemarin sudah Bapak bahas tentang tujuan. Kemarin Bapak membagi kelompok pada kalian. Tentang apa? Kalian membuat kelompok apa? Untuk membuat suatu proyek sesuai dengan pembelajaran kita BJBL. Sebelumnya, kalian silakan duduk sesuai dengan kelompok, diskusikan kembali, dan mematangkan untuk menampilkan suatu proyek kalian. Ya, menampilkan suatu proyek kalian, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 sebelah sini, duduknya silakan. Ya, pindah kelompok 1. Atau di sini. Ini kelompok berapa ini? 3. Kelompok 1 udah sebelah sini. Kelompok 2 sebelah sana. Sana, silakan pindah dulu. Silakan. Ya. Kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4 sebelah sini. Ya, kelompok 4 sini. Silakan bagi dulu, lalu Bapak kasih waktu 2 menit untuk mematangkan proyek apa yang kalian akan tampilkan.
Dari mana kayak ini? Langsung aja. Silakan dirundingkan dulu. Oke, sudah? Kalian kelompok 1 sudah punya project? Gimana? Makanan? Buat presentasi. Iya, udah ambil. Silakan. Mana itunya untuk presentasi? Silakan ambil. Diomongin dulu Pak, bentar. Diskusi dulu. Ya, sebentar. Oke, silakan. Mau diskusikan dulu. Silakan. Untuk mematangkan. Kelompok 1 sudah mematang untuk presentasi? Silakan dimatangkan dulu. Bapak kasih 2 menit. Habis ini apa sih? Apa sih? Project ya, ini kan habis project. Ya maju, ntar habis ini di hasil ininya yang dibacakan kembali. Ya, yang kertas itu tuh. Ya, dengan yang sejarahnya aja dibacakan, yang itu tuh, yang tentang ini aja yang dapat. Nah. Oke, siap. Silakan kelompok 1. Di sini semua kelompok 1. Silakan yang mau perwakilan untuk menampilkan proyeknya, silakan. Pel, kembali. Gini terus gue. Silakan di sini. Oke, silakan di tengah dulu yang mau pengambilan project. Yang itunya silakan berdiri di sini. Silakan dulu. Project kalian apa yang diambil? Tari topeng samba. Siap? Project kalian? Belum? Silakan mempersiapkan dulu. Sudah? Siap? Ini kan yang ini.
Silakan yang lainnya, bagian yang lainnya gimana? Tujuan itu dibacakan. Sok siapa dulu? Di depan ini yang topengnya sini nggak apa-apa, di depan sini. Nah, silakan. Sepintas, silakan. Iya terserah langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Ila Karm. Satu. Perkenalkan nama saya Ila Karmila. Perkenalkan nama saya Shirley Hafiza. Perkenalkan nama saya Rufani. Perkenalkan nama saya Nurwinda. Perkenalkan nama saya Dewi. Perkenalkan nama saya Sarah. Proyek yang kami pilih adalah tari topeng samba tanjak. Alat-alat yang dibutuhkan adalah baju, topeng, sobra, kain batik, aksesoris dan make up, selendang, kemben, musik tari, topeng samba. Tujuan pembuatan proyek melestarikan kebudayaan tari topeng samba tanjak. Tahap 1. Pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, penyiapan bahan-bahan tari topeng. Tahap 2. Kamis 25 Januari 2024, latihan. Jumat 26 Januari 2024, penampilan tari topeng samba. Asal tari topeng ini merupakan tarian khas Indonesia yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Tari topeng memiliki ciri utama yaitu para penari akan menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya. Tiap topeng yang digunakan oleh para penari mempunyai ciri khas atau karakteristiknya sendiri. Sejarah tari topeng. Tari topeng sudah ada sejak abad ke-10 Masehi. Tarian ini kemudian berkembang pada abad ke-10 hingga ke-16 Masehi. Saat itu adalah masa pemerintahan Prabu Panji Dewa. Beliau adalah Raja Jenggala yang ada di Jawa Timur. Lalu seiring berjalannya waktu, tari topeng mulai menyebar ke beberapa daerah yang ada di Jawa Barat. Salah satunya adalah daerah Cirebon. Tari ini juga menjadi pedoman dan dasar dari terbentuknya tarian lain seperti tari topeng Panji, tari topeng Rumyang, tari topeng Kelana, dan lainnya. Jumlah topeng digunakan pada tarian ini biasanya disebut sebagai pancawanda, sebab umumnya topeng yang digunakan pada tari topeng berjumlah 5 topeng. Jenis tari topeng umumnya petunjuk tari topeng memiliki 5 peran yang diperankan oleh topeng-topeng yang berbeda. Tiap topeng akan mempunyai karakter dan gambaran sendiri seperti bentuk dan juga warnanya. Berikut ini adalah salah satu topeng yang ada di dalam tarian ini. Topeng samba. Topeng samba menggambarkan tentang seorang yang sedang memasuki fase kekanak-kanak karena berperan mewakili anak-anak. Maka gerakan yang dilakukan oleh topeng ini begitu lincah dan juga lucu, mirip seperti kelakuan anak-anak. Gaya tari topeng. Gaya tari topeng yang perlu diketahui adalah Palimanan. Gaya tarian ini tersebar di daerah Palimanan Cirebon. Iringan gamelan di setiap babak tari topeng berbeda dengan gaya yang lainnya. Gaya tarian yang satu ini cenderung mirip dengan gaya gegesik. Sedangkan untuk gerakan lebih mirip ke gaya losari. Oke, perhatikan. Ucapan close. Kalian untuk kelompok 1 menampilkan tari topeng samba. Ya, tari topeng samba itu sejarahnya dari mana tadi disebutkan? Dari adanya di daerah Palimanan, Gegesik, dan Losari. Itu sejarah tari topeng. Cukup lengkap. Tadi Bapak udah lihat untuk presentasi kalian. Memulai penampilan, lalu mempresentasikan sejarah-sejarah adanya tari topeng dari mana, itu cukup lengkap. Terima kasih untuk kelompok 1, Bapak ucapkan
Terima kasih lagi. Silakan kalian tutup untuk kelompok kalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Bapak kasih penghargaan, yaitu Bapak kasih untuk kelompok 1 biskuit 1 pak. Ya. Silakan kelompok 2. Tolong kelompok yang lain bantu meja bawah sini. Tolong. Meja itu tambah meja ini. Itu aja, silakan. Silakan. Bantu. Ya udah nggak apa-apa. Nih kemarin ketinggalan permen siapa nih? Elsa. Berarti kita tuh presentasi dulu baru dibuat. Ya, iya. Silakan. Siapkan aja dulu itunya. Dibuka aja dulu. Untuk kelompok 2, penampilan apa yang akan diperagakan proyeknya? Makanan khas Cirebon. Sebentar. Makan khas Cirebon ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang proyek yang kami pilih, yaitu makanan khas Cirebon atau nasi lengko. Sebelum membuat makanan khas Cirebon yaitu nasi lengko, kita perlu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah nasi, tahu, tempe, bawang merah, kucai, kecap, toge, timun, cabai hijau, kerupuk, minyak. Peralatan rumah tangga yang diperlukan adalah piring, pisau, talenan, penggorengan, spatula, dan sendok. Keragaman yang kami pilih adalah makanan khas Cirebon, yaitu nasi lengko. Tujuannya untuk memperkenalkan makanan khas Cirebon dan untuk melestarikan makanan tersebut. Kesulitan saat membuat proyek adalah mencari kucai dan mencari piring yang cocok atau estetik. Nama proyek, Makanan Khas Cirebon, Nasi Lengko. Tujuan pembelajaran, keragaman budaya Indonesia dan dapat menerapkan sikap menghargai keragaman budaya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembuatan proyek, melestarikan dan memperkenalkan makanan khas Cirebon yaitu nasi lengko. Tahap 1, pembelian bahan. Hari Rabu tanggal 24 Januari 2024. Tahap 2, mencari bahan yang kurang lengkap. Hari Kamis tanggal 25 Januari 2024. Tahap 3, pembuatan sekaligus presentasi. Hari Jumat tanggal 26 Januari 2024. Oke, Bapak lihat tahap-tahap yang sesuai kalian kerjakan. Tahap pertama kalian untuk menyediakan apa bahannya? Yang pertama. Siapkan piring dan sendok. Terus apa aja bahan-bahan yang kalian perlukan untuk membuat nasi lengko itu? Ini nasi. Oh, nasi. Terus ini apa? Tahu, Tempe. Terus ini tahu, toge, kecap, kecap, kucai. Terus proses ini apa ini? Timun dan bawang goreng. Sistem pembuatannya gimana caranya? Silakan. Langkah pembuatan pertama. siapkan nasi. Terus kita ambil secukupnya. Nasinya itu kebanyakan itu, bukan makan nasi untuk kuli. Silakan tahap kedua, tahu. Di plating, silakan kalian memplatingnya. Silakan ganti yang lain supaya kerja semua. Setelah tahu di plating, apa kesiniin aja, Neng.
Nah, ditengahin tahunya supaya lebih cantik. Terus tahunya dipotong-potong nggak? Alat potongnya apa pakainya? Lalu tahap ketiga, keempat, toge. Lalu lanjut. Masukkan timun secukupnya. Lalu tahap selanjutnya, Bawang goreng dulu nih. bawang goreng dulu atau ini dulu? Kucai. Apa itu namanya? Kucai. Kucai. Lalu setelah kucai, Tuangkan kecap secukupnya. kecap. Estetik guys. Kurang itu kecapnya tuh. Pucat entarnya. Lalu setelah itu Masukkan bawang goreng. masukkan bawang goreng. Untuk pelengkapnya kita pakai kerupuk. Oh, pelengkapnya kerupuk juga. Gitu. Ya. Estetik kan, Bang? Oke? Oke, terima kasih. Tujuan kalian membuat ini apa? Tujuannya? Untuk apa? Tujuan pembuatan proyek. Mm-mm. Tujuannya yaitu untuk memperkenalkan makanan khas Cirebon dan untuk melestarikan makanan tersebut. Oh, ya gitu. Oke. Cukup. Ada yang ditanyakan tentang nasi lengko kelompok yang lain? Tidak ada. Untuk menyicipinnya, silakan perwakilan dari. Silakan. Ya, Nanda, nggak apa-apa dengan ini, Mangga. Sendoknya mana? Oh, sendoknya ini sekalian. Ini kalau di kelompok kedua yaitu pembuatan nasi lengko. Coba silakan. Posisi rasanya gimana menurut kelompok yang lain? Wajib ngomongnya Diaduk dulu. Nah, biasanya diaduk dulu. diaduk. Sudah? Posisinya cukup lumayan lah. Enak. Enak sekali nih. Jangan- Gimana? Coba Bapak yang merasakan. Boleh, silakan Pak. Silakan. Bapak mencoba. Ini namanya nasi lengko. Sega lengko. Pak, pakai kerupuknya Pak, biar enak Pak. Kerupuknya. Mantap. Oke, terima kasih penampilan kelompok 2. Saya ucapkan silakan kembali ke tempat masing-masing. Salaman banget.
Tebak loh. Lalu sekarang penampilan dari kelompok 3. Ya udah ikutin aja, berdiri aja lihat. Ya. Udah nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafizah Ramadhani sebagai moderator. Saya Sivalia Ramadhani. Saya Ramadhani Fitriana. Saya Nana Yunita Sari. Saya Elsia Dinanti. Proyek yang kami pilih adalah membuat rumah adat, yaitu membuat rumah adat Kasepuhan Cirebon dan rumah adat Betawi. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat rumah adat adalah buku gambar, pensil, penghapus, spidol, krayon, dan penggaris. Keragaman budaya yang kami pilih adalah keragaman budaya serta kampung. Adat juga menunjukkan kebinekaan Indonesia. Salah satu rumah adat yang akan kita buat adalah rumah adat Kasepuhan Cirebon dan rumah adat Betawi. Kesulitan saat membuat proyek adalah saat membuat perpaduan warna karena cukup menguras banyak waktu ketika membuat. Tujuan pembelajaran agar kita lebih mengenal kebudayaan di Indonesia. Salah satunya rumah adat Kasepuhan Cirebon dan rumah adat Betawi. Tujuan pembuatan proyek untuk mengenalkan lebih dalam lagi tentang rumah adat Kasepuhan Cirebon dan sejarah rumah adat Betawi. Tahap pembuatan proyek: Rabu 24 pembuatan sketsa, Kamis 25 pewarnaan gambar dan penulisan sejarah rumah adat, Jumat 26 presentasi proyek kelompok. Sejarah rumah adat Kasepuhan Cirebon. Cirebon merupakan salah satu wilayah di Nusantara yang memiliki sejarah panjang kebudayaan Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari bangunan Keraton Kasepuhan Cirebon. Berlokasi di Jalan Keraton Kasepuhan nomor 45, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk. Keraton Kasepuhan juga terdiri dari sejak tahun 1529 oleh Pangeran Cakrabuana. Cirebon memiliki daerah yang dikenal dengan kebudayaan dan sejarahnya. Tentunya rumah adat Kasepuhan juga merupakan bagian budaya dari Cirebon ini. Dengan desain yang unik dan kearifan lokal, rumah adat Kasepuhan Cirebon banyak menarik perhatian wisatawan lokal. Rumah adat Kasepuhan Cirebon dianggap sebagai perluasan wilayah dari Keraton Pakuwati yang didirikan pada 1452. Dulunya Keraton Kasepuhan Cirebon dibangun sebagai pusat pelatihan tentara kerajaan. Ditambah fungsi dari keraton ini juga sebagai tempat pengadilan perkara hukum adat. Rumah Kasepuhan melebar ke samping, sehingga terlihat seperti panggung. Bentuk ini hampir bisa ditemui di seluruh bagian rumah Kasepuhan. Rumah Kasepuhan memiliki dua gerbang utama yang terletak di sebelah utara dan selatan. Gerbang utara disebut Kreteg Pangrawit berupa jembatan. Terus evaluasinya soal berdoa. Sejarah rumah adat Betawi. Pada saat kolonial Belanda melakukan sensus penduduk terhadap tahun 1930, Betawi baru diketahui keberadaannya. Betawi menjadi etnis tersendiri di Indonesia pada masa itu. Mereka disebut sebagai etnis yang mendiami Batavia kala itu. Sebenarnya etnis Betawi ini merupakan gabungan dari penduduk berbagai daerah, di antaranya adalah Jawa, Bali, Makassar, Sunda, dan Sunda yang dulu didatangi oleh pemerintah Belanda. Pada akhirnya, pernikahan antar suku tersebut yang mendiami Batavia menjadi penduduk beretnis Betawi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu, ntar dulu, sebentar. Untuk kelompok 3, tadi kalian membuat sketsa, ada 2 sketsa rumah adat, ya.
Ada 2 sketsa rumah adat. Yang pertama rumah adat apa? Khas Kesepuhan Cirebon. Mana khas Kesepuhan Cirebon? Oh, begitu. Lihat, perhatikan, paham? Untuk teman-teman, ini rumah adat, contoh rumah adat, bentuk rumah adat Kesepuhan Cirebon. Kalian harus tahu rumah adat kalian sendiri. Ini. Yang kedua apa? Ada rumah adat dari Betawi, Pak. Betawi. Nih, selain khas Cirebon, Betawi juga mempunyai rumah adatnya. Bisa dipahami semua? Bisa. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Bapak ucapkan close. Oke, yang terakhir sekarang kita penampilan masih dalam lingkup kelompok 4. Kelompok 4 akan menampilkan apa? Kesenian apa? Berokan khas Cirebon. Silakan, ini itu lagi sebelum tampil. Tolong. Beresin dulu ininya. Sebentar, sana dulu. Rama, bantu Rama. Ya udah, nggak usah beresin kelas. Enggak apa-apa. Pelan, jangan pelan, pada takut kan. Nah, ini berokan. Apa ini? Harlan. Namanya, alatnya harlan. Bentuknya. Terbuat dari apa? Terbuat dari kayu, Pak. Dari kayu. Terus ini bulu-bulunya apa, Lan? Bulu-bulunya pakai apa, Lan? Bulu apa, Lan? Oh, itu. Buat mainan tuh, Pak. Nah, buat mainan. Berarti ini kain, Lannya. Iya, Pak. Ini telinganya dari karet, ya, Lannya? Iya, Pak. Ini, oke. Sistemnya gimana cara penampilannya, Ran? Penampilannya orangnya masuk ke sini nih, Pak. Gitu. Terus ada berapa yang itu? 2 orang, Lan, yang menampilkan, yang main 1. Yang main 1, yang ngajak ngobrolnya 1, Pak. Oke. Nah, coba Bapak pengen lihat. Siap dimulai, Ran? Pakai musik? Pakai, Pak. Pakai. Siap dimulai? Bisa dimulai musiknya, Ran? Bisa, Pak. Dari sekarang? Jawa aja. Ayo, Bapak Jepri. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebentar lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Oh, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rong kenalan dikit dong. Karo Pak Firman. Oi, siapa ini namanya? Oh iya. Mene arep anak apa dong? Hah? Diundang dah. Diundang nang siapa? Oh, tong Pak Firman. Acara apa dong? Acara apa? Hah? Acara apa? Oh, kuliah. Oh, apa bahasa apa dong? Oh, Pancasila. Oh, barokan ngerti Pancasila taro? Oh, ngerti. Ya prive Pancasila ku. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yo. Kang ketelu lah, ketakon nih tadi. Cari weru. Ora weru. Weru. Sok nasa. Kepapat. Oh, kok dikit. Oh. Kang ketelu Persatuan Indonesia. Yo, terus kepapate. Kepapat. Kok dikit? Oh, brekelingan? Lah, brekelingan ketik dong. Cari apal. Hah? Beli bisu? Apa ini? Hah? Ngomong apa, Rong? Beli bisu? Bisu? Sok nacak. Kepapat. Sok, ulang. Kepapat. Ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketelu, Persatuan Indonesia. 4. Kepapat, kerakyatan. Apa? Orang kelingan udah berong. Kepapatnya apa? Apa? Kerakyatan ini dipimpin oleh 4 kebijaksanaan tuh. Yo, ngomong apa dong, orang ngerti deh. Iya, boleh ngerti ngomong apa udah jelas. Terus apa maning dong? Hah? Kelima? Sok. Orang kerungu dong. Apa ngomong apa dong? Mbu. Yambu. Sok maning apa gak ngerti? Tuh, kata parokannya apa kelimanya? Sila kelimanya. Ini dari kebudayaan apa berokan? Budaya khas di mana berokannya? Oh, Cirebon. Aslinya dari mana Cirebonnya? Oh, Bojong. Oh, iya, iya.
Siapa namanya berokane? Loreng. Oh, Roreng. Itu. Mau kenalan nggak berokannya sama teman-teman? Oh ini, jadi ini khas Cirebon, penampilan kesenian khas Cirebon atau budaya seni khas Cirebon. Budaya khas Cirebon ini hampir punah. Kita sebagai generasi muda harus kita melestarikan, membudayakan. Ini sudah hampir punah. Anak-anak zaman sekarang susah meninggal untuk bisa memainkan lagi. Ya Rorengnya. Nah, kata Lorengnya, ayo anak-anak muda, jangan budaya luar negeri saja. Kita lestarikan budaya ini, budaya khas daerah sendiri. Tampilkan, jangan malu-malu. Itu kata Rorengnya, pesennya ke Bapak. Ya Rorengnya. Nah, betul kata Rorengnya. Nah, gitu. Ini ciri khas budaya Cirebon, apa namanya? Berokan. Oke, itu saja penampilan berokan. Terima kasih untuk kelompok 4. Berokan akhiri. Ucapkan salam berokan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Bapak ucapkan close untuk kelompok 4. Yaitu 1 paket ini, silakan. Ya. Oke. Itulah kita tampilkan semua hasil proyek kalian. Hasil proyek kalian tujuan apa? Kita membahas, Bapak membahas proyek kebudayaan. Bapak ambil dari suatu kebudayaan Cirebon seni. Kenapa Bapak ambil sebagai kebudayaan Cirebon ini? Kita sebagai warga atau penerus generasi muda harus membudayakan budaya kita. Jangan sampai budaya kita itu diambil orang lain, diklaim negara lain. Kita lestarikan. Jangan budaya luar negeri aja yang kita pahami, seperti TikTokan. Apalagi budaya luar negeri kah? Apa? Selain TikTokan apa namanya yang Cina-Cinaan kanan kah? Joget-jogetan lah. Gimana? Siapa apa penampilan apa namanya? Dance itu. Kita ini lestarikan budaya kita, kembangkan kembali, tingkatkan supaya budaya kita jangan diambil orang lain, negara lain, seperti topeng, berokan, makan khas Cirebon tadi yang ditampilkan. Jangan malu makan segalengko. Kita sih beli doyan KFC, hamburger. Kita makan dulu, Bu. Ini dulu, ini makanan khas kita, budaya kita. Ini. Jangan anak-anak sekarang, kita sih berdoyan ini, si doyannya KFC, hamburger. Jangan, kita budayakan dulu, lestarikan ini makanan khas kita. Oke, paham? Ngerti? Itu budaya kita, kebudayaan kita. Ya, dirasakan enak kok, nyaman, gurih, enak, pedas. Cuman nggak ada pedasnya sayangnya, hanya kecap aja. Ada, cabenya, sayang cabenya itu ya, itu kita harus memperbudayakan atau melestarikan budaya kita sendiri. Ya, paham? Jangan budaya luar dulu, kita lestarikan, kembangkan kembali. Ya Harlannya, ya itu hampir punah loh budaya kita. Berokan ini hampir punah.
Hampir tidak tahu generasi kita, anak-anak muda kita itu berokan itu. Lestarikanlah. Oke, itu saja dari penampilan itu. Sekarang Bapak ada tugas kalian kerjakan atau refleksi kalian satu persatu kalian kerjakan. Sistemnya apa? Di sini ada nama dan kelas, ini pribadi kalian tulis nama dan kelas. Lalu hasilnya apa kalian menerima pembelajaran ini? Di sini ada poin yang pertama, aku merasa senang. Oke, bagikan dulu supaya jelas. Bagikan satu persatu, Bapak akan bagikan. Lalu dijelaskan Bapak. Ini pulpennya. Ya. Gantian. Ya udah deh itu. Sebentar nih Pak. Nah ini Ran nih, Ran. Udah dulu kurang kata. Bentar. Udah yang itu aja ya, yang lain bareng nggak itu, karena sebentar. Di kertas biasa saja ya, Bapak terangkan dulu, ya, terangkan. Di sini ada nama dan kelas kalian, ya. Poin pertama ada kata aku merasa senang dan bersemangat. Kalau iya, checklist. Yang kedua, aku merasa bingung. Bingung ble. Kalau enggak. Kalau bingung, checklist. Bingungnya dalam segi bingungnya di bawahnya. Keterangan. Ya, kalau kalian pilih bingung. Aku merasa sedih. Sedih ble. Sedihnya di mana? Mau. Aku merasa tidak paham, tidak pahamnya di mana? Aku merasa paham, aku merasa kesal, dan aku merasa tidak bisa. Ya, silakan kalian checklist saja. Di kertas saja, yang nggak kebagian di kertas ya. Oh ya ini. Ya. Bapak di kertas, yang kosong silakan kalian yang ada yang kosong kertasnya pakai kertas. Bapak kasih waktu 15 menit. Sudah? 6. Iya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan kembalikan di meja Bapak. Kumpulkan di meja Bapak. Di sini. Ya. Ya udah kumpul aja di situ aja. Enggak apa-apa. Oke, yang kedua, Bapak bagikan tes tertulis kembali, refleksi itu. Enggak susah. Sedikit kok soalnya.
Taruh gitu aja. Alan. Nah, sok. Kasih waktu 15 menit, Bapak. Apa? Habis ini betul pulang ya? Ya, selesai. Evaluasi. Tuliskan namanya ya, nama dan kelas seperti biasa. Kalau yang sudah selesai silakan kumpulkan kembali. Besok, ya. Ya, kumpulkan di meja Bapak lagi. Sekarang kumpulkan di meja Bapak. Sorry. Oke, perhatikan. Setelah kalian melakukan pembelajaran ini, untuk pertemuan minggu depan kita masuk materi bab kedua. Apa itu bab kedua? Ntar silakan kalian buka buku paketnya, kalian pelajarin di rumah. Lalu apa pembelajaran yang kedua? Ya, bab 2 itu. Ntar dipresentasikan. Oke, itu saja. Sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan untuk memimpin doa untuk pulang. Jangan lupa pulang, kalian langsung pulang ke rumah. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Silakan pimpin doa untuk pulang. Silakan Rama. Duduk siap. Mari kawan-kawan kita membaca doa sebelum pulang mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari sini dulu. Ntar ke cucu. Ke TU deh, ya ditunggu TU itu tadi. Ditunggu TU ya, nggak tahu TU ada apa ya. Ditunggu TU ya, ada apa ya? Ditunggu TU ya. Ditunggu TU ya. Ya, hati-hati ya. Ditunggu di TU ya. Di ke TU dulu, ditunggu. Buku itu paketnya, ya. Assalamualaikum. Di ke TU dulu ya. Ke TU dulu ya. Awas, ada ketinggalan. HP awas. Salam. Alan ntar jangan pulang dulu Lan ya. Alan jangan pulang dulu Lan. Tunggu Bapak.
Dikumpulkan ke Diva. Kumpulkan Diva semua, hitung itu ya. Dikumpulkan ke Diva. Diva, itunya dikumpulkan Div ya. Sama kamu dulu, ntar simpen di TO. Ya, jumlah 9 Div.